nih, fulan bin fulan, apabila datang dua orang, jangan kamu takut, sungguh dia itu dua malaikat munkar wa nakir. Dan kalau dia nanya kepadamu, jawablah dengan lisan yang fasih. Man rabbuka, kul Allahu rabbi. Apabila dia bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, katakan Allah Tuhanku. Wa ma dinuka, pertanyaan itu talqin. Dan talqin itu ada, bisa Bapak Ibu baca kitab Talkhisul Khabir yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau menghasankan hadis tentang talqin. Alhamdulillah ahli sunnah ini amalannya semuanya pakai dalil, Pak. Cuman karena kita kagak tahu, kadang-kadang ditanyain tahlil talqin, mana talqin dalilnya. Gak tahu deh, pokoknya jangan ngomong bapak saya begini, akhirnya diketawain sama dia. Dipikir kita nggak punya dalil, ada dalilnya. Talqin itu dihasankan apa? Apalagi Nabi bilang, minta untuk saudara kalian sebelum kalian pergi habis nguburin, doain nih. Sekarang ditanya, akhirnya kita mentalkinkan, suruh sama Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah, insya Allah kita dikuatkan akidah kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada yang meninggal saudara kita, talkinin, jangan dikubur, tinggal aja kabur, talkinin dulu, karena itu luar biasa. Dan juga memang Nabi kan nyuruh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Belajarlah kamu dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Udah masuk, belajar juga, diajarin. Kalau datang kepada kamu dua malaikat yang bertanya kepadamu tentang siapa Tuhanmu, katakan Allahu Rabbi. Itu kan taklim juga tuh, diajarin bener-bener dari lahir sampai masuk liang lahat. Kalau habis liang lahat ditinggalin, ngajinya belum sampai habis tuh berarti. Subhanallah, ini luar biasa. Apa yang diajarkan, diamalkan oleh ahli sunnah mempunyai apa? Dalil. Kita nggak bicara tentang itu semua. Yang penting banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang masih ada, kita doain biar panjang umur, biar kita bisa ngaji terus sama mereka. Amin ya rabbal. Ini dua orang kata Nabi Muhammad, yu'adzaban, sedang disiksa keduanya, bi'adzabin syadid, dengan siksa yang sangat berat, bidzan bin hayyin, gara-gara dosa yang dianggap enteng. Ini orang dua-duanya diazab dengan dosa yang dianggap kecil. Waktu hidupnya dianggap kecil dosa, ternyata sekarang diazab dengan azab yang berat. Itu bi'adzabin syadid bidzan bin hayyin, dengan dosa yang ringan, bukan ringan, artinya yang dianggap ringan, dipikir ini dosa kecil, ternyata siksanya sangat berat di dalam kubur. Apa itu? Rasul nunjuk, amma hada, ditunjuk kuburan yang satu. Yang satu nih kuburan, karena la yastatiru minal baul. Dulu dia waktu kencing kagak nutup, lagi mau tebelet kencing seenak-enaknya aja, berhenti aja tuh mobil, seret, langsung berdiri, nggak ngelihat orang di belakang. Allah, kita kaget, stop, berdiri, ngapain itu? Ternyata yang kayak begitu kan kagak ada yang perempuan. Memang semua yang kayak begitu kebanyakan apa? La yastatir. Maaf, urusan baul ini buang air kecil, hati-hati. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, terbanyak orang diadab di dalam kubur urusan kencing. Makanya kita hati-hati di dalam urusan kencing. Yang pertama, harus di tempat yang tertutup. Setebelet-tebeletnya deh, kalau bisa minta deh sama orang kotok, assalamualaikum bang, tumpang apa? Bang air. Jangan ngambil gampangnya aja kadang-kadang. Kok berhenti? Jangan, usahain nutup. Harus ada sifat malu, diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini diadab di kubur gara-gara itu tuh. Yang kedua, jangan lupa istinja. Awas, mentang-mentang nggak sholat nggak istinja. Istinja sama urusan sholat beda lagi. Kadang-kadang nih kita kencing, baul, terus nggak istinja. Kenapa? Saya belum sholat, ntar aja di rumah, ntar sholat ganti baju. Enggak, mau di mana saja yang namanya habis baul itu harus apa? Enggak mesti nunggu apa? Sholat, ntar kalau mau sholat saya bersih. Enggak, setiap kencing istinja. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Hati-hati, jangan dientengin nih urusan beginian nih. Kemudian yang ketiga, istibro, artinya istinjanya kencing yang benar-benar bersih. Usahain apa? Bersih. Saya nggak jelasin deh figinya, banyak figinya. Di ini dulu, ngeden dulu dan seterusnya. Intinya yang bersih. Pelajaran yang sudah sering kita ambil. Setiap kita belajar fikih pasti belajar pertama bab apa? Toharo. Di antara toharo itu dia masih. Jangan belajar tasawuf tinggi-tinggi, toharo belum beres. Belajar tasawuf, wah kelasnya serem juga. Kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tidak mungkin bisa bersih hati sebelum bisa bersih dohirnya. Pengen belajar tasawuf biar bersih hati, istinja belum beres, gimana mau bersih hati? Bidayah dulu baru dapat hidayah. Bidayahnya yang dohir, baru ntar akhirnya apa? Dapat yang batin. Jadi kalau mau bersih hati, bersihin dulu dari najis, bersihin dulu dari rapi dulu, baru naik ke batin, baru naik ke hati. Ini enggak, Pak enggak sholat, saya mau bersihin hati dulu. Insya Allah setelah bersih hati mau sholat. Kapan mau bersih hatinya? Kalau nggak sholat, sholat dulu, baru nanti akan bersih hati. Ini modelnya kelasnya apa? Anak pelajarannya itu bukan syariat, saya sudah hakikat. Wah hakikat, hakikat kagak sholat, hakikat tidak sholat, hakikat tidak apa? Melakukan amal-amal yang dohir. Mana mungkin syariat dulu baru hakikat, masuk hakikat baru masuk ke dalam ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. Nggak pakai syariat nggak mungkin dapat hakikat. Ini main hakikat. Kalau nggak pakai syariat bukan hakikat, hakikot. Waduh, hakikot apa tahu namanya itu. Makanya ulama selalu fikih, luar biasa. Bahkan Nabi bilang apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang pengen dikehendaki baik oleh Allah, Allah berikan pemahaman di dalam agamanya. Pertama adalah syariat. Adalah syariat. Itu kita lewatin baru masuk. Insyaallah Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa terus belajar dan belajar, terutama syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya hati-hati di dalam bab baul, buat bab apa? Buang air kecil ini diadab di dalam kubur gara-gara itu. Seperti kata Abu Hurairah, terbanyak orang yang diadab di dalam kubur gara-gara urusan kencing. Insyaallah Allah selamatkan kita semuanya. Insyaallah selalu kita mohon, ya Allah, apabila ada kurang-kurang kami dalam istinja, kurang-kurang kami dalam istibro, kurang-kurang kami di dalam menutup saat kita buang air kecil, semoga Engkau ampuni ya Allah, amin ya Rabbal. Itu banyakin istighfar, kita takut, kita nggak tahu, kita pikir udah bener kencingnya, kita pikir udah bersih, ternyata nggak bersih, akhirnya kita sholat ditolak semua, waliyadzubillah. Semoga Allah ampuni kekurangan kita semuanya, amin. Semoga Allah selamatkan kita di kubur kita dari azab karena buang air kecil ini, amin ya Rabbal. Nunjuk lagi yang ngatuk. Wa amma hadza, yang kuburan satu lagi ditunjuk Nabi. Yu'dzin nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Ini yang satu lagi nih diadab di dalam kuburnya. Kenapa? Yu'dzin nasa bilisani, nyakitin orang dengan lisannya. Wa yamshi bainahum bin namimah, kesono kemari ngadu domba. Ternyata orang ini yang pertama yang diadab nih gara-gara kalau ngomong nyakitin dulu, kalau ngomong nyelekit. Tahu ngomong nyelekit? Kalau ngomong tuh dengernya pegel gitu, ngomongnya apa? Sinis, nyelekit. Bahkan jangankan cemberut, senyumnya aja nyakitin. Senyum, udah dengar senyum apa itu namanya? Sinis, senyum membawa luka. Senyumnya aja megelin. Oh, senyumnya nyakitin, gimana cemberutnya itu orang. Kan biasanya kalau senyum kan bikin orang seneng. Ini kagak, senyumnya nyusahin. Mulutnya ya Allah kalau bicara, hati-hati. Maaf. Banyak kata Rasul orang masuk ke dalam neraka gara-gara nggak bisa menjaga apa? Lisan. Makanya para ulama bilang salamatul insan fi hifdzil lisan.
keselamatan orang tuh banyak bagaimana cara menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diem. Law kana al kalamu minal fiddah lakana sumtu minadz zahab. Banyak sekali lisan. La yu'minu ahadukum hatta yastaqima qalbuh wala yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanu. Jadi lisan dan hati itu berkaitan terus. Makanya jangan ada yang bilang, "Sat, itu orang emang ngomongin nyelekit, nyakitin tapi hatinya baik, Sat." Ada nggak yang kira-kira begitu? Emang saat ngomongnya itu orang megelin tapi hatinya baik, kira-kira bisa nggak? Lah nggak mungkin. Lisan sama ini nyambung tuh. Makanya suka ada yang bilang begini, perhatikan hati kalian, karena hati itu akan menimbulkan perbuatan. Masuk sana. Perhatikan, ada yang bilang perhatikan hati kalian, karena dari hati akan timbul perkataan. Perhatikan perkataan, karena akan timbul dari perkataan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan kalian itu akan menjadi karakter kebiasaan kalian. Waliyadzubillah. Mulai dari apa? Hati, lisan, perbuatan, karakter. Kalau sudah karakter susah. Makanya sekali lagi lisan dijaga. Yang kedua, lisannya jangan menjadi yamshi bainahum binamimah, provokator. Kalau orang sini bilangin apa? Tukang ngomporin. Orang sini juga nyebut tukang kilik. Tukang kilik, bukan tukang kilik sini. Tukang kilik apa? Kalau jangkrik gitu apa? Tukang kilik. Ngadu domba. Di sini Rasulullah SAW, subhanallah, kita boleh bohong dalam beberapa hal. Di antaranya boleh bohong untuk mendamaikan saudara kita. Saya duduk sama si A, kebetulan si A ribut sama si B, lagi musuhan. Saya duduk sama si A ngomongin si B. Kita duduk si B jelekin si A. Itu boleh bohong tuh, ditanya, tadi Ustadz habis ketemu sama si B, iya, bagaimana dia ngomong? Enggak, dia baik-baik aja, bahkan muji kamu. Padahal tadi udah pegel banget dijelek-jelekin dia terus. Tuh bohong tuh kita. Enggak, dia Masya Allah katanya kamu itu begini. Kalau kamu mau apa, siap berdamai, dia mau padahal dia nggak mau damai, padahal ribut. Kita ditanya sama si B, bagaimana si Asad? Ngomong enggak saya? Enggak, dia. Itu boleh bohong kayak begitu. Jangan kita jujur. Tadi ini wallahi saya tidak kurangi satu kata pun. Kamu tadi dibilang jelek, kamu bohong. Jujurnya jujur apa? Itu provokator. Masa saya ngomong jujur apa adanya? Iya, Anda provokator tetap. Mestinya Anda berbohong dalam bab itu biar mereka apa? Damai. Yang bener aja dihitung provokator. Jujur ya, si A tadi saya datang sebelum ke kamu, dia jelekin kamu banget. Kamu itu begini, pelit, bagus semua disebutin. Datang ke B, saya dengar dari si A, dia ngomong ini, saya nggak kurangin satu huruf pun. Mungkin kalau saya ada rekaman, saya buka ini kayak rekaman nih saya ngomongnya. Anda dibilang itu jelek, wah pokoknya disebutin, bahlul, buruk, semua disebutin. Berantem Pak. Saya dihitung provokator tuh. Yang model saya kayak begitu tuh diadab tuh dalam kubur nanti. Kenapa? Padahal saya nggak bohong. Iya, Anda ngomong menyampaikan berita di sini, jadilah mereka bertengkar gara-gara kita. Provokator. Apalagi ini nggak jelekin, kita bilang jelekin, ampun lagi tuh. Musibah double itu adabnya itu. Ini yang bener ngomongin aja boleh kita hilangkan dan kita bohong. Ini tidak ngomongin kita aduk. Ya Allah. Ini hati-hati. Ini provokator dalam segala hal. Ini kampung udah aman nih. Kampung Raden nih. Saya masuk di sini, saya provokatorin. Ribut kampung. Wah, udah habis. Musola udah tenang, adem, saya masuk ribut musola gara-gara apa? Saya masuk. Ustadz bikin pecah aja kampung ini. Sebelum Ustadz masuk kampung ini aman. Oh, saya bawa Quran dan hadis.
Kalau Anda pecah berarti seperti zaman Nabi dulu. Nabi waktu datang kaum Quraisy itu sebelum Nabi datang bersatu, Nabi datang pecah. Berarti saya seperti Nabi, Anda seperti orang Quraisy kafir semua. Wah, musibah ini kalimat ini. Disamakan, tidak boleh. Kalau Anda bawa Quran dan hadis tidak mungkin umat jadi pecah. Justru kalau kita bawa Quran dan hadis umat pasti akan bersatu. Kalau kita bawakan Quran dan hadis umat jadi pecah, salah Anda membawakan Quran dan hadisnya. Pasti salah memahami Quran dan hadisnya. Atau mungkin metode cara Anda menyampaikan tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena Quran dan hadis akan menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Hati-hati, pemecah belah umat akan diadab nanti di mana? Di kubur. Amma hadza yu'din nasa bilisani wa yamshi bainahum bin namimah. Subhanallah. Singkat cerita, sampai jam berapa nih?